Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam waktu yang singkat, dalam renungan singkat pagi hari ini. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami, Allah yang mengajar dan mendidik kami di dalam firman. Pagi hari ini mohon kekuatan-Mu, hikmat-Mu untuk kami dapat hidup di dalam terang firman Allah sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Amsal 23 ayat 10 dan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Alkitab mengajar kepada kita untuk kita dapat menghargai segala sesuatu. Nah, menghargai segala sesuatu itu termasuk di dalamnya kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita taat, kita tunduk kepada aturan-aturan yang Tuhan telah buat bagi kita. Satu ketetapan yang harus selalu kita ingat dalam hidup kita ini. Janganlah pernah kita merendahkan, meremehkan orang-orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya susah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sedang menderita. Jangan pernah kita menganggap rendah atau sepele mereka. Apalagi ketika kita menganggap rendah orang lain, kita menganggap diri kita memiliki power, memiliki kekuasaan, dan kita bisa melakukan segala sesuatu. Ini satu sikap, tindakan yang membahayakan bagi diri kita sendiri. Sebab Salomo sebut begini, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Mereka tidak punya backup. Mereka tidak punya kekuatan, membangun kekuatan untuk membela hak mereka. Mereka lemah secara fisik. Mereka tidak disertai dengan kekuasaan yang hebat, kekuasaan yang tinggi. Bukan berarti ini lalu kita semena-mena bertindak, bersikap melecehkan mereka dengan cara memindahkan batas yang sudah ada. Jangan kita membuat sesuatu aturan sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Apalagi merampas hak-hak orang lain. Mengapa demikian? Ayat yang ke-11. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ada pembela mereka, penebus mereka yang kuat. Ada pembela perkara mereka. Dan ada oknum yang akan melawan orang-orang yang berperilaku jahat. Tidak menghargai hukum yang berlaku. Ia adalah pencipta dari orang-orang yang lemah itu.
Ia adalah pencipta dari orang-orang yang diambil haknya. Dialah pencipta yang mengajar. Dialah pencipta yang memberikan perhatian kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang susah, yang haknya diambil secara sepihak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada Tuhan yang membela mereka. Sebuah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan, jika Tuhan Sang Pencipta itu menjadi penebus mereka, yang kuat itu ada di pihak mereka. Kalau Tuhan itu membela perkara mereka, kalau Tuhan itu melawan kita, apa yang bisa kita buat? Tentu tidak ada. Sehebat-hebatnya kita melawan penguasa, melawan pencipta, bagaimana mungkin ciptaan melawan Sang Pencipta? Dari sini kita belajar, mari kita menghormati, mari kita menghargai hak-hak orang lain. Jangan pindahkan batas tanah yang lama. Ingat, dalam hidup kita ada norma-norma, ada aturan-aturan yang baku, yang berlaku secara konsisten, yang berasal dari Tuhan. Jangan pindahkan. Jangan permisif. Jangan geser nilai-nilai itu. Karena ada Allah yang akan menjadi lawan bagi kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kehidupan yang baik untuk kita mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.